Baiklah, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Abdus Wardika, NIM 170245669 dari kelas 7B Agribisnis. Materi yang saya bawakan yaitu berpikir sistem, mengenai berpikir sistem untuk mengatasi peningkatan kompleksitas. Sebelumnya jelaskan dulu pengertian berpikir sistem. Berpikir sistem adalah suatu pemikiran tentang seluruh komponen yang memperhatikan peran masing-masing komponen dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain untuk tujuan yang telah ditetapkan oleh pemimpinnya. Selanjutnya, menurut Kodija tahun 2006, kompleksitas adalah suatu indikator antar hubungan dalam sebuah proyek, program, dan portfolio yang memengaruhi cara bagaimana hubungan dikelola dan keahlian yang dibutuhkan untuk mengelolanya. Sedangkan konektivitas merupakan suatu hubungan yang saling berkesinambungan antara hal satu dengan hal yang lainnya. Selanjutnya, kompleksitas meningkat akibat adanya konektivitas. Menurut Gajedagi tahun 2006, penyebab utama permasalahan yang kompleks adalah karena adanya hubungan konektivitas yang semakin meningkat antara komponen. Ini berakibat permasalahannya bukan terletak pada komponen tetapi pada kekuatan konektivitas terganggu dan terlalu kuat. Kompleksitas akibat konektivitas membuat pendekatan mekanistis tidak digunakan karena tidak memberikan fokus yang lebih terhadap konektivitas, tetapi hanya kepada komponen. Ada 3 tahap yang harus kita lakukan untuk mengubah fokus permasalahan, yaitu mengubah fokus yang tadinya dari output kejadian menjadi proses. Yang kedua, mengubah fokus proses menjadi pola, dan mengubah fokus pola menjadi struktur. Konektivitas mengubah fokus kepada proses dan struktur, yakni semakin banyaknya hubungan yang baik, maka akan fokus untuk mencari yang menjadi baik itu apa dan akan meniru hubungan yang baik tersebut, sehingga dibutuhkan pola berpikir yang sesuai dengan peningkatan kompleksitas, yakni membuat berbagai pola berpikir yang sesuai dengan tingkat permasalahan pada setiap hubungan. Pola tersebut memiliki perilaku yang berbeda-beda dalam menghadapi solusi yang kita berikan. Perilaku itu misalnya, pertama, ketika solusi yang Anda dorong ke permasalahan menimbulkan reaksi dorong balik dari sistem. Yang kedua, ketika solusi berhasil membuat perilaku sistem dan menjadi sumber masalah namun buruk lebih parah pada jangka panjang. Yang ketiga, ketika solusi malah memperparah kondisi sistem dan menjadi sumber masalah baru yang lebih parah dari masalah sebelumnya. Yang keempat, ketika solusi mempercepat malah memperlambat. Selain itu, ada pola berpikir sistem dan pola lainnya. Pola berpikir lainnya yang turut membangun berpikir sistem yaitu berpikir logis, kritis, dan holistik. Sebenarnya secara konseptual, pola berpikir sistem merupakan kombinasi dan pengembangan dari pendekatan atau pola pikir lainnya. Metode atau alat yang digunakan pun bisa mengadopsi berbagai metode dan alat yang digunakan di berbagai konsep lain seperti kualitas, pemecahan masalah, dan lainnya. Yang pertama, berpikir logis. Berpikir logis merupakan cara berpikir yang runtut, masuk akal, dan berdasarkan fakta-fakta objektif tertentu. Berpikir logis juga dapat diartikan sebagai kemampuan mahasiswa untuk menarik kesimpulan yang sah menurut aturan logika dan dapat membuktikannya kesimpulan itu benar atau tidak sesuai dengan pengetahuan sebelumnya yang sudah diketahui. Berpikir logis dapat didefinisikan dengan kemampuan untuk menghubungkan dua atau lebih komponen atau faktor dalam sebuah hubungan yang secara umum diterima argumentasi validitasnya. Yang kedua, berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan jantung dari pendidikan modern, sebuah proses untuk melakukan konseptualisasi, analisa, atau sintesa dari informasi yang didapatkan dari berbagai sumber sebagai panduan untuk bertindak atau mengambil keputusan. Proses berpikir kritis adalah sebuah proses argumentasi berbentuk tanya jawab terhadap sebuah klaim. Argumentasi yang kuat harus didasarkan pada pemikiran dan pertimbangan atau reasoning yang kuat dan memiliki struktur logika yang masuk akal. Pertimbangan yang kuat bisa berbasis kepada analogi dan
data, numerik, generalisasi, dan hubungan kausal. Berikutnya, berpikir holistik. Berpikir holistik berarti berpikir secara menyeluruh dengan mempertimbangkan segala aspek yang mungkin mempengaruhi tingkah laku manusia atau suatu kejadian. Simpelnya, berpikir holistik tidak hanya melihat dari satu sisi saja, tetapi mempertimbangkan sisi-sisi lain, bahkan terkadang atau tidak disadari. Berpikir holistik membuat kita meminimalisasi atau memperkecil keputusan prematur dan membuat kita jadi lebih bijaksana. Sekian yang dapat saya bawakan. Saya akhiri, selamat sore.